Shalom, shalom, haleluya, selamat pagi. Terpujilah Tuhan kita yang hidup, karena dalam anugerahnya Dia telah memberkati tidur malam kita dan membangunkan kita, serta memberikan kita satu hari lagi tepat di hari Jumat tanggal 13 Agustus tahun 2021. Percayalah bahwa di sepanjang hari yang luar biasa ini sampai terbenamnya matahari, Tuhan akan tetap menyatakan kuasa namanya sebagai Allah yang Immanuel bagi kita. Amin. Sebelum kita melakukan aktivitas kita hari ini, marilah kita sama-sama kembali meneduhkan hati kita untuk merenungkan firman Tuhan yang akan menjadi pedoman dan pelita hidup kita dalam menjalani hari yang luar biasa ini. Hari ini kita akan tetap melanjutkan perenungan kita dalam pembacaan Alkitab satu hari satu pasal yang akan kita ambil dari pembacaan 21 hari bersama kitab Hakim-Hakim. Dan hari ini kita telah berada di hari yang ke-7, maka kita akan membaca kitab Hakim-Hakim pasalnya yang ke-7 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-25. Doa saya pembacaan Alkitab ini akan membuat saudara semakin mengenal Allah secara pribadi dan dengan benar. Baiklah, sebagai pengantar renungan kita hari ini saya akan coba bacakan untuk kita ayatnya yang kedua. Berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, terlalu banyak rakyat yang bersama-sama dengan engkau itu daripada yang kukehendaki untuk menyerahkan orang Midian ke dalam tangan mereka. Jangan-jangan orang Israel memegah-megahkan diri terhadap aku sambil berkata, tanganku sendirilah yang menyelamatkan aku. Sidang jemaat Tuhan yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, banyak orang menjadi minder karena mereka merasa memiliki sedikit kemampuan jika dibandingkan dengan orang lain. Hal ini mungkin menjadi satu alasan menjamurnya seminar motivasi diri di banyak tempat. Para motivator kerap kali berkata, kamu harus yakin kalau kamu bisa. Ada kekuatan dalam dirimu, kamu pasti mampu. Percaya diri tidak sepenuhnya salah. Namun, ketika itu didasari oleh kemampuan diri dan bukan karena anugerah Tuhan, kita dapat jatuh pada kesombongan serta mengandalkan diri sendiri. Tuhan tidak ingin hal ini terjadi kepada Gideon dan pasukannya ketika berperang melawan Midian. Itulah sebabnya Tuhan meminta Gideon agar mengurangi jumlah pasukannya. Pasukan yang berjumlah 32.000 itu lalu tersisa hanya 300 orang saja. Bayangkan saudara. Dengan jumlah pasukan itu, orang Israel akan menyadari bahwa kemenangan mereka bukan karena kekuatan sendiri tetapi kuasa Tuhan. Kemenangan mereka atas Midian membuktikan bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Akhirnya Israel kembali percaya dan berserah kepadanya. Rasa percaya diri yang didasarkan pada kemampuan diri sangatlah berbahaya. Sebab sikap tersebut bisa membuat kita merasa tidak lagi membutuhkan pertolongan Tuhan. Akibatnya, kita bisa jatuh ke dalam dosa kesombongan. Kesombongan adalah awal dari kejatuhan manusia. Kita harus sadar dan mawas diri terhadap bahaya mengandalkan kekuatan diri sendiri. Dalam hal apa kita merasa kuat? Apakah ada persoalan mampu kita atasi seorang diri tanpa membutuhkan pertolongan Tuhan? Atau mungkin kita berpikir, ini dapat saya selesaikan sendiri tanpa orang lain? Atau mungkin juga saudara berpikir, saya tidak membutuhkan orang lain, saya bisa sendiri. Atau bahkan saya tidak memerlukan Tuhan. Ini hal kecil, saya bisa menyelesaikannya. Dalam hal itu sebenarnya dosa kesombongan sedang mengintip dan ingin masuk ke dalam diri kita. Jika ada, mari kita memohon agar Tuhan menolong dan menjauhkan kita dari dosa kesombongan itu. Mari kita senantiasa melibatkan serta mengandalkan Tuhan dalam setiap keputusan dan tindakan yang kita ambil. Dan kiranya Tuhan menolong kita. Ucapan terima kasih atas setiap hikmat, keberanian, kemampuan yang Tuhan berikan harus kita naikkan setiap saat. Mengandalkan Tuhan dalam setiap langkah adalah penting. Biarlah pertolongan Tuhan tetap nyata dalam hidup kita. Kesombongan adalah awal daripada kejatuhan. Karena itu, jangan pernah menyombongkan diri atau jangan pernah berikan kesempatan kepada iblis untuk merasuki pikiran dan hatimu. Untuk menyombongkan apa yang sedang engkau alami atau apa yang sedang engkau terima saat ini. Tapi katakanlah bahwa semuanya itu engkau bisa lewati atau semuanya itu engkau bisa dapatkan. Semuanya itu engkau bisa nikmati karena pertolongan dari Tuhan saja. Terpujilah nama Tuhan. Kiranya perenungan kita hari ini sungguh mengawasi kita. Untuk kita memiliki hati yang rendah di hadapan Tuhan Sang Pencipta, Sang Khalik, Sang Sumber segala-galanya. Terlebih sumber kehidupan dan keselamatan jiwa kita. Diberkatilah kita sepanjang hari ini dan kiranya digenapi janjinya yang berjanji bahwa apa yang dikerjakan tangan kanan dan tangan kiri kita dibuatnya berhasil.
Kemanapun kaki kanan, kaki kiri kita melangkah sepanjang hari ini, di sana kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Disembuhkanlah saudara yang sedang sakit dan bergumul dengan penderitaan fisik. Dipulihkanlah kiranya keadaanmu ketika engkau mengalami kesusahan. Dihiburkanlah hatimu ketika engkau mengalami duka. Dan diberkatilah engkau dalam menghadapi setiap situasi di dalam hidupmu. Jangan pernah takut, jangan khawatir, bahkan jangan pernah menyerah. Karena Tuhan Immanuel. Terpujilah nama Tuhan. Shalom.